Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Mudah-mudahan semuanya sudah siap untuk belajar hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat dan membawa berkah. Sekarang kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min 'ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca surah Al-Baqarah ayat 255. Yang memimpin hari ini, siapa yang berani? Baik, untuk hari ini kita bersama-sama ya membaca surah Al-Baqarah ayat 255, kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man zalladhi yasfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Wahuwal aliyul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Kita juga sudah membaca ayatul kursi atau surah Al-Baqarah 255. Selanjutnya, Ibu mau mengecek kehadiran. Hari ini hadir semua ya. Alhamdulillah, Ibu lihat semua kursinya tidak ada yang kosong. Berarti semua hadir hari ini. Sudah siap belajar anak-anak? Berarti sudah siap. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Ada beberapa mukjizat yang paling terkenal, yang diantaranya diberikannya keistimewaan oleh Allah, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman dapat memerintahkan angin ke tempat yang ia kehendaki. Allah pun menundukkan jin-jin untuk melayani Nabi Sulaiman alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuasaan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam atas syaitan-syaitan yang kafir, sehingga ia mengikat mereka untuk mencegah kejahatannya. Allah juga memberikan mukjizat agar mampu menguasai bahasa binatang. Seperti dalam surah An-Naml ayat 18. Kita baca artinya ya.
Sama-sama. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Kita lanjut ya ke penjelasan ayat. Ayat ini menerangkan bahwa pada suatu ketika Nabi Sulaiman berjalan dengan tentaranya pada suatu daerah yang menurut Qatadah merupakan suatu daerah di lembah Syam. Dalam keadaan yang demikian, tiba-tiba Sulaiman mendengar suara Raja Semut yang memerintahkan kepada rakyatnya agar segera memasuki liangnya masing-masing, agar tidak terinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Sulaiman dan tentaranya bisa menginjak mereka tanpa menyadarinya, karena semut makhluk yang amat kecil sehingga Sulaiman dan bala tentaranya tidak dapat melihatnya. Sudah paham anak-anak? Ibu harap semua sudah paham. Yang kita bahas tadi adalah surah An-Naml ayat 19 apa 18? 18 ya. Nah, sekarang kita lanjut ke surah An-Naml ayat 19. Ada yang hafal enggak ayatnya? Ayatnya ini sering kita dengar karena ini adalah doa syukur nikmat. Bisa hafal anak-anak? Ada yang bisa bacakan? Kalau tidak ada yang bisa, ibu yang baca ya. Kalian menyimak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Shadaqallahul azim. Surah An-Naml ayat 19 yang artinya, "Wahai Tuhanku yang pemberi rahmat, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang terus-menerus mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadikanlah aku sebagai seorang hamba-Mu yang selalu mengerjakan amal-amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan jadikanlah aku orang yang berkeinginan mengerjakan amal soleh itu. Bila aku meninggal dunia, masukkanlah aku ke dalam syurga bersama orang-orang yang soleh yang Engkau masukkan ke dalamnya dengan rahmat-Mu." Anak-anak, penjelasan dari surah An-Naml ayat 19 didengarkan baik-baik ya. Mendengar perkataan Raja Semut bahwa Sulaiman dan tentaranya tidak bermaksud membinasakan mereka dan berbuat jahat, membuat Sulaiman tersenyum. Raja Semut itu juga mengatakan bahwa seandainya ada di antara semut-semut itu yang terinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, maka hal itu bukanlah sengaja dilakukannya, tetapi karena Sulaiman dan tentaranya tidak melihat mereka karena tubuh mereka amat kecil. 3. Kita lanjut anak-anak ya. Nah, pasti tadi sudah bisa mengartikan atau sudah bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari tentang surah An-Naml ayat 18 dan surah An-Naml ayat 19.
semacam anggapan baik dari Raja Semut terhadap Sulaiman dan bala tentaranya. Maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah yang terdapat pada surah An-Naml ayat 19. Tadi sama-sama kita sudah baca ya, kita sudah artikan juga. Nah, dari doa Nabi Sulaiman itu dipahami bahwa yang diminta oleh Nabi Sulaiman kepada Allah ialah kebahagiaan yang abadi di akhirat. Sekalipun Allah telah melimpahkan beraneka ragam kesenangan dan kekuasaan duniawi kepadanya, namun dia tidak lupa diri karenanya. Dia yakin bahwa kesenangan duniawi itu adalah kesenangan yang sementara sifatnya dan tidak akan kekal. Kita lanjut anak-anak. Nah, meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetaplah rendah hati, patuh dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, kisah Nabi Sulaiman ini terdapat dalam Al-Quran surah An-Naml mulai dari 15 sampai ayat 44. Ya, nanti kalau anak-anak mau mengetahui kisah Nabi Sulaiman lebih banyak, bisa kalian buka surah An-Naml mulai dari ayat 15 ya sampai ayat 44. Baik. Ya, doa Nabi Sulaiman selalu dikabulkan oleh Allah. Apa doanya anak-anak? Doanya kita sudah baca tadi di depan. Ya, usahakan nanti anak-anak hafal karena itu adalah doa syukur nikmat. Ya, doanya yang lain Nabi Sulaiman yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan kaya raya melebihi kerajaannya. Sampai sini ada yang mau bertanya anak-anak? Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut. Pelajaran yang dapat dipetik atau hikmah yang dapat kita ambil dari kisah teladan Nabi Sulaiman. Nah, yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan kepada hewan, kepada angin, dan kepada jin. Yang kedua, Nabi Sulaiman mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Dan yang ketiga, Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati dan tunduk kepada perintah Allah. Mudah-mudahan dengan mempelajari kisah teladan Nabi Sulaiman ini, anak-anak juga bisa mengambil hikmah. Hikmahnya apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Yaitu tetap rendah hati. Walaupun kalian pintar, kalian mampu menguasai materi yang disampaikan oleh bu guru, tapi kalian tetap harus rendah hati dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak paham ya? Insya Allah mudah-mudahan anak-anak semua paham apa yang ibu sampaikan. Nah, hari ini untuk materi pembelajaran kita kisah teladan Nabi Sulaiman sampai sini ya. Kalau ada yang belum jelas, ada yang mau bertanya, ibu persilahkan. Kalau tidak ada, berarti pembelajaran kita hari ini sudah cukup sampai di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.